Baik. Kasih space dulu. Baik, sudah ya, sudah lengkap. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan pers, terima kasih. Dari persidangan tadi kita sudah bisa menyaksikan bahwa yang pertama, alhamdulillah, terkait dengan tuduhan obstruction of justice itu tidak terbukti karena memang sejak awal seluruh kesadaran yang dimiliki oleh kader PD Perjuangan adalah setia pada hukum, tidak menghalang-halangi seluruh proses hukum. Kemudian yang kedua, terhadap tuduhan suap, saya dinyatakan bersalah. Padahal di dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, seluruh fakta-fakta yang tadi dinyatakan baru itu bukanlah fakta baru. Karena sangat jelas keterangan saudara Saiful Bahri Donitri Istiqomah di dalam persidangan ini juga seluruh sumber dana berasal dari Harun Masiku. Termasuk ada suatu fakta yang sangat penting bahwa dana dari Harun Masiku tahap pertama itu bukanlah 400 juta sebagai hasil otak-atik gatuk 600 dikurangi 200 menjadi 400, tetapi adalah 750 juta. Dan itulah yang kami tegaskan di dalam pledoi juga di dalam sidang nomor 18 dan 28 tahun 2020 tersebut. Sehingga total dana dari Harun Masiku itu ada 1,5 juta. Saya menjadi korban dari komunikasi anak buah, di mana di dalam persidangan ini juga sudah menyatakan seluruh dana di bawah sumpah ya, itu berasal dari Harun Masiku. Nah, sehingga meskipun proses persidangan kami junjung tinggi, lembaga peradilan tetap kami hormati, tetapi dengan adanya berbagai fakta yang masih disembunyikan tersebut, berupa aliran dana yang seharusnya adalah tahap pertama 750 juta, tapi kemudian dikatakan 400 juta, maka ini telah menyentuh aspek keadilan itu. Karena itulah tema dari pledoi kami adalah menggugat keadilan. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun. Sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada, tidak bisa saya hindari. Sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka-mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari. Maka saya sudah mengantisipasi dengan cara apa? Saya bulan Juni kemarin sudah diterima sebagai mahasiswa S1 Hukum. Karena saya menghitung itu. Menghitung bahwa bulan April saya sudah mengetahui adanya tuntutan sekian, adanya hukuman sekian. Maka risk responnya adalah karena ini kekuasaan, saya mengambil kuliah S1 Hukum dan sudah diterima. Sehingga ke depan nanti saya bisa seperti Mas Febri, Pak Magdir, Prof Todung, menjadi pejuang-pejuang pembela keadilan, juga Bung Roni, teman-teman PH semuanya yang telah bekerja luar biasa dengan menjadi lawyer yang akan membela pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan khususnya wong cilik. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan. Apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu
Kongres PDI Perjuangan, mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penasihat hukum yang tadi juga analisis sementara ini logika hukumnya tidak cukup kuat, sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Nah, kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PD Perjuangan, kami mengucapkan terima kasih. Sejak awal proses ini, ketika bulan Januari 2020 terjadi OTT, itu sudah ada motif politik. Saat itu headline-nya di salah satu majalah yang terkenal, operasi yang gagal. Karena mengapa gagal? Karena yang ditarget adalah saya. Jadi itu di dalam headline salah satu majalah nasional itu menulisnya operasi yang gagal. Karena itulah kepada simpatisan anggota dan kader PD Perjuangan khususnya dari DPP, DPD, DPC dan seluruh anak ranting PAC hingga Repdem dan Satgas Partai, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Dengan putusan ini kepala saya tegak karena kita terus akan melawan berbagai ketidakadilan itu. Kita akan menggugat keadilan agar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul dapat terwujud. Jadi maju tak gentar, kita tidak boleh menyerah, dan saya akan gunakan setiap waktu, setiap detik sebagai karunia Tuhan di dalam memperjuangkan keadilan bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang lain, karena kasus yang dikaitkan dengan saya, teman-teman pers, rakyat Indonesia boleh melihat putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, hal-hal terkait dengan dana 800 juta, 50 juta, 400 juta, semuanya sudah clear dan tidak ada kaitannya dengan saya, apalagi ada suatu motif. Buat apa? Keuntungan apa yang saya peroleh dengan memberikan suatu dana? Maka catatan di dalam persidangan ini, dalam pledoi kami bahwa Saiful Bahri saat itu juga mendapatkan intimidasi karena ketika dia diperiksa sebagai saksi dalam situasi dia tersandera oleh kasus-kasus akibat penggeledahan, ditemukan 2 senjata api di rumah mantan istrinya. Demikian pula Wahyu Setiawan juga ditekan, diancam TPPU, tindak pidana pencucian uang. Saudara Hasyim Asyari juga diancam berkaitan dengan sewa private jet. Fakta-fakta itu ternyata tidak menjadi pertimbangan. Namun sebagai proses hukum kami hormati, tetapi keadilan tidak akan pernah lari dari setiap upaya untuk memperjuangkannya. Terima kasih, dan selanjutnya dari penasihat hukum kami persilakan. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, maju tak gentar membela keadilan. Mari!